Satu pasangan suami istri di Korea Selatan ditangkap polisi gara-gara bayi mereka yang berusia 3 bulan meninggal dalam kondisi kelaparan. Pas interogasi, kebongkar ternyata pasangan suami istri ini kecanduan main game Prius online. Game ini termasuk game Sims atau simulasi kehidupan, di mana pemain itu bisa roleplay beraktivitas dalam game seperti di dunia nyata. Bisa dapat kerjaan, bisa nikah, sampai bisa punya anak virtual di dalam game. Tiap hari mereka minimal bisa 12 jam ada di warnet buat main game ini dan ngurusin anak virtual mereka. Sesekali mereka baru pulang ke rumah buat kasih susu bubuk kepada bayi ini. Nah, setiap kali mereka ke warnet, bayinya ditinggal sendirian tanpa ada yang jagain. Bayi malang ini pun telantar dan kemudian meninggal dalam kondisi kekurangan gizi. Kasus ini sempat bikin heboh satu Korea sampai-sampai HBO bikin film dokumenter berjudul Love Child gara-gara kasus ini. Ini bukti kalau yang bisa kecanduan game itu bukan hanya kalangan anak atau remaja aja, tapi juga orang dewasa yang udah berkeluarga sekalipun. Saya sendiri juga sempat ngerasain jadi pecandu game sejak remaja. Terus sempat tobat sih, tapi kumat lagi pas sudah dewasa yang hampir-hampir bikin hidup saya itu hancur. Kerja nggak fokus, sehariannya di pikiran itu cuma game, sampai tanggung jawab pun terbengkalai. Main game itu bisa bahaya kalau udah sampai kecanduan. Nah, kenapa bisa kecanduan? Orang-orang yang kecanduan apapun termasuk game biasanya jadiin apa yang bikin mereka candu itu sebagai pelarian dari masalah hidup. Istilah kerennya escapism. Artinya, orang-orang yang kemudian menjadi pecandu ini sebenarnya udah punya banyak sampah-sampah mental di dalam diri mereka. Ada yang stres karena tekanan hidup, ada yang gangguan emosional karena sulit bergaul, merasa nggak diterima lingkungan, ada yang mengalami kegagalan berulang-ulang, dan lain-lain. Ini yang jadi penyebab akar permasalahannya. Game itu hanya akibat atau output dari penyebabnya. Seperti kisah pasangan Korea tadi. Mereka itu sebenarnya punya tekanan batin karena gak dapat kerjaan, ditambah bayi mereka itu lahir prematur yang pastinya butuh perhatian dan biaya lebih. Akhirnya mereka memilih lari ke game sampai kecanduan. Candu game itu termasuk salah satu yang kalau kamu udah kejerat, susah banget buat mau lepasin. Karena ada sistem reward mirip sistem di kehidupan nyata yang mengelabui otak kita. Kita pernah bahas di video tentang cara membentuk habit sampai autopilot kalau otak kita itu perlu dipancing reward menarik supaya kita terpacu melakukan aktivitas tertentu. Game itu memberikan otak kita reward yang sangat menarik, bukan terbatas hanya dari sisi entertainingnya aja. Ambil contoh, kalau kita main MMORPG di mana kita harus bangun karakter game kita dari nol hingga kuat. Kita habisin waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun buat grinding karakter game kita biar naik level. Upgrade skill baru, dapat item-item yang makin bikin karakter kita kuat dan bisa merajai game tersebut. Kita bisa menjelajah map-map yang hanya bisa dijajali pemain level tinggi. Kita berasa punya privilege yang gak dimiliki pemain lain. Otak kita merasa ini reward banget dari jerih lelah kita, seolah grinding yang kita lakuin selama ini gak sia-sia. Setiap kali kita berusaha lebih keras di game, selalu ada reward. Lebih keras lagi, ada reward lagi. Ini bisa jadi racun, apalagi buat orang-orang yang membawa sampah mental tadi karena seolah menutupi rasa bersalah dan ketidakberdayaan kita di dunia nyata dengan prestasi di dunia maya. Sayangnya keberhasilan kita di dalam game gak bisa dibawa ke dunia nyata. Pola ini mirip banget kan dengan dunia nyata di mana kita grinding diri kita dengan belajar, equip diri dengan skill dan pengalaman baru sampai kita bisa naik level punya penghasilan lebih. Tapi kalau di kehidupan nyata, usaha dan kerja keras yang kita lakuin belum tentu menghasilkan reward di saat itu juga. Perlu bertahun-tahun baru kita bisa ngelihat buah jerih lelah kita. Dan belum tentu juga bisa sukses karena selain kerja keras ada banyak faktor lain yang menentukan. Bedanya kalau di game itu, hasilnya lebih pasti dan instan banget. Kita nggak perlu keluar dari zona nyaman. Kita cukup lakuin dari dalam kenyamanan kamar kita. Gimana nggak ketagihan coba? Kalau kamu main gamenya jarang-jarang, nggak bakalan merasa main game itu sebuah masalah. Bahaya kecanduan game itu bakalan mulai berasa setelah kamu mati rasa dopamin atau bahasa medisnya dopamine receptor desensitization. Setiap aktivitas yang kita lakuin termasuk game, mandi, belajar, main game memicu otak mengeluarkan dopamin, yaitu senyawa kimia yang membuat kita merasa senang dan termotivasi melakukan sesuatu. Menurut Dr. Andrew Huberman, seorang neuroscientist atau ahli saraf, candu membuat toleransi dopamin kita berubah, sehingga otak kita hanya bakalan mengeluarkan dopamin dalam jumlah tertentu jika kita melakukan aktivitas tersebut. Contohnya begini,
Awalnya kalau kamu main basket atau hangout sama teman-teman, kamu bisa rasain senang dan semangat karena otakmu mengeluarkan dopamin. Nah, saat toleransi dopamin kamu menjadi kacau gara-gara kecanduan sesuatu, kamu gak bakalan merasakan senang dan semangat yang sama lagi kalau main basket atau hangout. Kamu hanya bakalan dapetin rasa senang yang sama kalau lakuin hal yang membuat kamu candu, misalnya main game. Di luar game gak bakalan ngerasain apa-apa. Makanya kamu gak bakalan tertarik lagi buat hal-hal lainnya seperti merawat diri, bangun hubungan sama orang, olahraga, sekolah, dan sebagainya. Parahnya nih, sampai satu tahap, otak kamu akan berhenti merespon dopamin sama sekali. Bahkan ketika kamu main game atau lakuin aktivitas lain yang bikin kamu kecanduan. Jadi saat kamu main game, kamu bakalan tetap merasa hampa. Beda dengan dulu, karena sistem dopamin di otak kamu sudah berubah. Ini yang bisa bikin orang jadi depresi berat yang bisa berujung mengakhiri hidup. Karena merasa apapun yang dia lakuin gak ada artinya. Gak ada rasa senang, gak ada motivasi, dan gak ada tujuan hidup. Solusinya kamu bisa lakukan puasa dopamin yang pernah kita bahas. Semua tentang dopamin udah pernah kita bahas di seri playlist Membunuh Mimpi kita yang rekomen banget kalau kamu belum nonton. Linknya bakalan ada di akhir video nanti. Kecanduan game punya efek negatif tambahan bagi remaja yang masih gampang terpengaruh. Seorang remaja 17 tahun di Cina membakar teman sekolahnya setelah kalah berkelahi. Ketika diinterogasi polisi, remaja itu mengaku dia membakar temannya karena lagi bayangan dirinya sebagai Fire Mage atau karakter penguasa api yang dimainkannya di game World of Warcraft. Untungnya teman masih ketolong. Tapi sang pelaku dipenjara 8 tahun dan dituntut denda 760.000 yuan atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Remaja perempuan berusia 16 tahun di Amerika, Heather Trujillo bersama pacarnya Lamar Roberts berusia 17 tahun ditangkap polisi setelah kematian adik perempuannya yang berusia 7 tahun. Mereka praktekin jurus-jurus dalam game fighting Mortal Kombat ke adik perempuan malang tersebut yang menyebabkan luka lebam di sekujur tubuh anak itu. Buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang lagi nonton ini, jangan panik dan langsung paksa anak Anda berhenti main game. Ingat, bisa jadi ada kondisi psikis lain di balik kecanduan mereka yang menjadi penyebab kecanduan itu sendiri. Ini yang juga mesti dibereskan. Kalau enggak, bakalan percuma aja, bahkan bisa berefek buruk. Seorang mahasiswa di Taiwan, Xue Junchen, berusia 22 tahun, mengakhiri hidup setelah bertengkar dengan ayahnya. Waktu itu sudah malam, dan ayah Chen gak tahan melihat anaknya kecanduan main game. Sang ayah menyuruh Chen berhenti main game, apalagi bentar lagi liburan semester berakhir. Chen mengiyakan ayahnya dan situasi seolah terkendali. Paginya, sang ayah gak melihat Chen di dalam rumah. Setelah mencari kemana-mana, si ayah kaget banget nemuin Chen 300 meter dari rumahnya dalam kondisi udah hangus kebakar. Padahal Chen ini dikenal sebagai mahasiswa yang pintar dan ceria. Kenapa bisa terjadi? Polisi menduga Chen melakukannya karena tertekan dengan kuliahnya dan juga tekanan harus segera dapat kerjaan setelah lulus kuliah. Pertengkarannya dengan ayah yang menyuruh berhenti main game menjadi titik di mana beban mental yang dia pikul selama ini akhirnya gak terbendung lagi dan terjadilah hal-hal yang gak diinginkan. Jadi Bapak Ibu, tolong dekati anak Anda dan ajak bicara. Jangan hanya sekedar nyuruh aja tanpa mau peduli kondisi psikis anak kita. Bangun hubungan dengan dia sehingga dia bisa percaya dan mau terbuka dengan Anda. Duduk bareng, kenali anak Anda. Cari tahu apa sih yang membuat dia melarikan diri ke game. Apa lagi ada tekanan, masalah, situasi tertentu yang sedang dia hadapi? Apa dia dibully, gak diterima pergaulan, atau merasa tertekan harus kejar nilai perfect di sekolah? Sampah-sampah mental inilah yang harus diberesin juga kalau ingin anak Anda bisa berhenti main game. Beresin penyebabnya bukan akibatnya. Jadi main game itu sebenarnya boleh atau enggak? Kembali ke masing-masing pribadi. Ada penelitian ilmiah yang berkata main game itu bisa menyehatkan asal gak berlebihan. Katanya main game dapat mengurangi stres, mengembangkan kemampuan otak, hingga melatih kemampuan pecahin masalah. Jadi boleh main game asal nggak kecanduan begitu? Lah, emang situ yakin bisa? Semua game itu pasti dirancang buat membuat pemain teradiksi dan betah berlama-lama. Kalau kamu bisa pastiin betul-betul kamu bisa kendaliin diri dan nggak bakalan kecanduan sampai mengganggu aktivitas lain seperti waktu buat keluarga, sosialisasi, belajar, atau kerja, ya silakan aja. Tapi kalau kamu tipe orang seperti saya yang sekali main game langsung kejerat dan susah stop, ada baiknya kamu berhenti main game secara total sebelum game hancurin hidupmu. Masih ada alternatif lainnya lebih baik kok buat mengurangi stres dan menyehatkan. Kenapa mesti ambil resiko cobain sesuatu yang kadar adiktifnya gede banget?
alihin ke hobi lain yang bersifat kreasi, bukan konsumsi karena udah terbukti lebih berfaedah. Buat kamu yang lagi dalam proses mau berhenti main game dan merasa susah banget buat langsung lepasin secara total, ini tipsnya. Kamu bisa jadiin game itu sebagai reward setelah kamu melakukan target kamu di hari itu. Misalnya, kamu gak bakalan main game sebelum kamu selesaikan laporan kerjamu. Kalau kerjaanmu udah selesai, kamu boleh main. Yang penting komitmen dengan jelas, mainnya cuma boleh berapa menit, jangan kebablasan dan harus disiplin banget langsung bisa stop begitu jatah mainmu selesai. Lalu kamu bisa pelan-pelan ngurangi jatah main game dan naikin jatah produktivitasmu. Kamu bisa pakai teknik Pomodoro biar lebih efektif mengatur waktumu. Kecanduan itu bisa banget disembuhin, cuma memang perlu waktu dan tekad baja. Jangan lupa nonton semua video di seri playlist Pembunuh Mimpi biar tahu lebih jelas tentang dopamin, cara hilangin malas, dan juga bagaimana menghilangkan sampah mental tadi. Menangin hidupmu, see you guys!